Halo semua, balik lagi bersama gue Theo. Hari ini gue akan preview soal pertandingan Chelsea lawan Liverpool. Liverpool aja kemarin baru beli pemain baru dua, bukan satu dua malah. Jota dari Wolves sama Thiago dari Bayern Munchen. Kalau menurut gue Jota ini menurut gue belum terlalu diuji karena beda formasi sama si Nuno Espirito ini nih. Tapi Thiago itu menurut gue bakal cocok sama si Jurgen Klopp karena pressure yang si Hansi Flick terapkan tuh agak mirip sama Jurgen Klopp, tapi jadinya harusnya kurang lebih mirip lah. Habis setelah itu Liverpool itu pakai formasi 4-3-3 seperti biasa. Si Firmino-nya akan mundur, si Salahnya akan maju dikit, Salah sama Mane maju, terus si Trent Alexander-Arnold itu akan menyupport mereka serang. Jadi dan yang mensupport mereka lagi dari tengah tuh biasanya Fabinho, kalau nggak salah Fabinho, sabar, ada tiga kalau nggak salah, Fabinho, Henderson sama Milner biasanya tuh. Nah, mungkin karena pemain-pemain ini sudah agak tua ya, jadi bisa aja diubah-ubah tuh. Jadi Jota sama si Thiago ini dibantu untuk menyupport pemain-pemain itu supaya dia punya performance itu tetap stabil dalam kondisi apapun. Menurut gua oke lah, strategi klub udah cukup itu. Setelah itu setelah itu back Liverpool juga bagus, tapi menurut gua Liverpool musim ini untuk awal-awal musim ini kurang kurang semangat mainnya. Kenapa? Karena kemarin lihat ya Arsenal, dia punya kontrolnya kurang. Karena kemarin aja lawan Arsenal banyak bola yang hilang sama Liverpool, bolanya banyak yang hilang nih Liverpool ini. Terus Arsenal bakal bagaimana Arsenal pilih Eric Aubameyang bisa gol jauh sejauh itu musim lalu pada match lawan Arsenal. Dan menurut gua lawan Leeds United Liverpool udah punya peningkatan yang jauh lah. Tetapi back-backnya Liverpool ini masih kurang perhatian karena lihat aja kemarin Virgil van Dijk bikin kesalahan yang fatal. Akhirnya untung aja Salah sama Mane-nya bisa main bagus jadi bisa gol jadi 4-3. Karena pertandingan kemarin yang lawan Leeds United itu pertandingan bukan tim yang dianggap enteng itu. Leeds itu pelatihnya bagus gue bilang. Dan pemain dan Chelsea dan lawannya selanjutnya ini Chelsea dan di kandangnya Chelsea. Nah, sekarang gue pengen bahas soal Chelsea. Dimana Chelsea aja baru ngabisin berapa ratusan juta dalam net net income yang hilang itu 100 jutaan. Karena dia makin duit musim lalu untuk yang ngejual Hazard untuk beli pemain mahal yang musim ini nih. Ada berapa pemain ya? Kai Havertz, Timo Werner, abis itu Hakim Ziyech, abis Ziyech dia beli Thiago Silva, Malang Sarr. 5 pemain ini, menurut gue 5 pemain ini Malang Sarr yang belum terlalu tahu. Gue belum terlalu ngikutin. Tapi Thiago Silva itu leader yang oke lah. Abis itu Timo Werner di RB Leipzig bagus. Tapi dia harus, menurut gue kemarin pertandingan itu dia harus belajar adaptasi sama lingkungannya IPL. Karena IPL itu beda sama Bundesliga. Wow, IPL itu lebih keras. Kemarin kita lihat lawan game Brighton. Si Chelsea pakai formasi 4-2-3-1. Dan 4-2-3-1 itu tuh si Kai Havertz itu jadi IMF-nya. Habis itu yang kiri itu tuh kalau nggak salah yang pasti yang center forward itu si Timo Werner. Sedangkan kirinya itu Mason Mount. Kanannya gue lupa siapa, sabar. Gue akan ambil strategi kemarin. Sabar. Oh, kiri yang tengah. Oh, Kai Havertz. Sorry guys. Kai Havertz yang di kanan, Mason Mount di tengah, Loftus-Cheek di kiri. Terus sedangkan si Werner ini di tengah center forward. Dia tuh seperti perannya tuh seperti Torres pada zaman dulu tuh. Sedangkan pemain tengahnya tuh Jorginho sama Kante. James sama Alonso itu tuh pemain back sayap itu. Alonso kiri, James kanan, Zuma tengah, Christensen sama Zuma bener-bener. Jadi 2 pemain center back. Menurut gua strategi ini nih
kalau ada dua kemungkinan nih strateginya ini 4-2-3-1, tapi tampangnya bisa jadi 4-3-3 ini kalau menyerangnya. Dan Rudiger jadi pemain cadangan, dan saya agak mengkritik sedikit nih Kepa Arrizabalaga. Kepa lah kita panggilnya lah. Kepa ini kipernya itu tuh menurut gua kurang bagus ya. Karena badannya kecil. Bagus, maksud saya ini kurang bagus itu secara penampilan, karena pertama dia tuh save-nya itu kurang karena badannya tuh kecil, nggak berisi, jadi bolanya tuh gampang masuk. Sama seperti Jordan Pickford di Everton. Itu yang gol lawan Brighton aja kemarin itu harusnya bisa ditangkis itu menurut saya. Tetapi beruntung sekali Brighton banyak kesempatan, membuang kesempatan, habis itu bisa menyerang balik. Chelsea-nya bisa bikin gol. Dan ada satu kesempatan yang gua akan bilang ini kurang bagus beneran nih. Timo Werner itu waktu itu udah kosong, harusnya nyerang, bisa passing ke teman, tapi malah dia bawa sendiri. Ya udah, bola counternya gagal, susah bikin gol. Nah, itu yang harus diperbaikin sama pemain Chelsea yang kemarin itu tuh. Yang kemarin. Tapi untuk hari ini ya, gua akan ekspektasi gua terhadap pertandingan ini sih harusnya bagus lah. Ini pertandingan akan seru karena dua tim yang beli pemain, yang satu yang dua tim dengan budget transfer yang berbeda, yang satu nggak beli pemain mahal-mahal tetapi timnya masih bagus, yang satu beli pemain mahal-mahal nih Chelsea, sedangkan ini Liverpool. Dan menurut gua ya, kalau disuruh pilih yang menang ya, gua disuruh pilih gua nggak pengen dua tim ini menang. Karena gue fans Man City, cuman di dalam satu pertandingan kemungkinan yang akan menang tuh dalam pertandingan ini yang besar adalah menurut gue tuh Liverpool. Kenapa? Karena Chelsea ini masih pemainnya masih adaptasi semua. Kai Havertz sama Werner ini harus adaptasi sebelum mereka belajar ini. Karena kalau pemain Liverpool kita lihat ya, udah pemain yang biasa, udah biasa main di IPL, jadi udah mengerti itu IPL. Sedangkan kayak Havertz sama Werner ini belum biasa dengan kerasnya dunia IPL. Jadi Chelsea harus itu. Tapi kan dalam sepak bola belum tentu yang saya omongin benar, bisa aja berubah. Tapi menurut saya sih Liverpool kemungkinan untuk menangnya lebih besar. Udah, itu aja. Terima kasih telah menonton video gua. Comment, like, and subscribe. Thank you guys.